Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat dashboard admin. Di sini di AppY ada beberapa banyak coding seperti untuk membuat halaman login, lalu seperti jika password tidak ditemukan, untuk membuat register, lalu untuk dashboardnya. Lalu setelah itu untuk masuk ke halaman utama, menampilkan daftar buku, lalu menampilkan root untuk menambahkan buku, root untuk mengedit buku, lalu untuk mengambil buku berdasarkan ID. Lalu juga ada untuk menghapus buku atau delete, lalu untuk logout. Di sini ada di app, ada di bagian AppY. Lalu kita ke bagian tambah buku HTML. Di sini juga kodenya seperti yang bisa kita lihat. Lalu untuk register HTML-nya, bagian tambah buku, kita lihat ke bawah. Ke bagian register. Lalu kita lihat di sini ada ditambahkan username, URL for register, email, password, register account, forget account, ini URL untuk login. Lalu kita pergi ke bagian login HTML. Di bagian login ini kita tulis login, lalu kita tulis welcome back, username, password, lalu ID. Untuk misalnya kita lupa, kita bisa menuliskan remember me, lalu ada juga create account. Lalu edit buku HTML. Di sini kita bisa mengedit judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan harga untuk edit buku di dalam dashboardnya nanti. Lalu kita bisa submit untuk update buku, untuk merubah atau mengedit dalam tabel buku yang telah kita tulis tadi. Di sini kita bisa melihat tulisan edit buku. Lalu setelah itu kita pergi ke dashboard HTML. Di sini kita memuat codingan untuk bagaimana membuat dashboardnya. Nah, di sini banyak sekali codingannya. Mungkin teman-teman bisa stop jika ingin melihat codingannya dari awal sampai akhir. Saya akan scroll sampai bawah. Nah, satu lagi di bagian template, di bagian buku HTML. Buku HTML ini merupakan label dari database yang kita buat.
pada bagian buku ini, di sini kita bisa menambahkan seperti ID, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan harga. Lalu di sini kita tulis buku ID, buku judul, penerbit, tahun terbit, dan harga. Di sini kita menambahkan edit buku dan hapus buku. Lalu untuk mengkonfirmasi misalnya apakah kita ingin menghapus buku ini, kita bisa menuliskan apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini. Pipchase berfungsi Pipchase ini merupakan folder yang dibuat otomatis oleh Python. Lalu statis, folder ini berisi file-file yang tidak berubah. Biasanya statis ini berisi untuk menyimpan file statis yang digunakan di website seperti gambar, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk CSS, berfungsi menyimpan file untuk mengatur tampilan dan desain halaman web seperti warna, font, dan layout. Lalu untuk image atau gambar, berfungsi untuk menyimpan gambar yang digunakan seperti di website seperti logo, foto produk, dan ilustrasi. Lalu JS, fungsinya untuk membuat website interaktif seperti efek animasi atau mengelola data pengguna interaksi dengan halaman. Lalu SCSS, fungsinya untuk menyimpan kode CSS yang ditulis dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Lalu vendor, vendor ini berfungsi untuk menyimpan kode atau alat yang digunakan dalam proyek, seperti framework atau plugin dari pengembang lain. Lalu setelah itu kita pergi ke exam untuk membuat database. Di sini kita membuat pada bagian create database, kita membuat database dengan nama pasar. Lalu kita create. Di sini kita isi nama tabelnya dengan nama. Di sini kita isi nama tabelnya dengan nama buku. Lalu kita create. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi bagian-bagian dari tabel. Di sini untuk yang pertama kita isi dengan ID, lalu judul, setelah itu penulis, penerbit. Karena di sini tidak cukup, saya akan menambahkan satu kolom. Penerbit, lalu tahun terbitnya, tahun terbit. Karena di sini masih kurang, saya akan menambahkan satu. Setelah tahun terbit ada harga. Untuk tahun terbit tidak usah diisi. Lalu untuk bagian harga diubah menjadi desimal. Untuk tahun terbit diubah jadi INT. Lalu untuk harga diubah menjadi desimal. Lalu setelah itu kita create tabel dengan nama users. Create, lalu ID, di sini kita tulis ID, username. Lalu setelah itu lanjut email dan password. Lalu di sini kita ubah menjadi varchar.
Di sini pun diubah menjadi varchar. Di sini pun diubah menjadi varchar dengan kita tambahkan values-nya, yaitu values 255 pada bagian email dan password 255, username 100. Lalu jangan lupa kita tambahkan primary key pada bagian ID. Kita save. Nah, di sini kita sudah membuat dua tabel, yaitu tabel yaitu tabel buku dan tabel users. Kita kembali ke sini ke tutorial video code. Di sini kalian bisa merun. Untuk login, kita menambahkan username dan password. Karena di sini saya belum membuat akun, maka kita meng-create akun terlebih dahulu. Create account. Di sini kita isi misalnya username saya Z. Nah, email pun saya isi Z. Jangan lupa untuk menggunakan seperti password email seperti biasanya. Lalu password di sini saya menggunakan yang simple saja agar saya mudah mengingat. Saya menggunakan Z. Lalu register account. Lalu username yang telah kita isi tadi Z, dan passwordnya pun Z sesuai yang telah saya buat tadi. Lalu kita login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dashboard admin yang telah kita buat. Di sini untuk melihat tabel-tabel yang kita buat tadi, di sini saya masih melakukan kesalahan pada bagian penerbit karena tadi saya melakukan kesalahan pada database karena saya kelebihan I pada bit. Saya telah memperbaikinya. Baik, karena saya tadi melakukan pada kesalahan pengetikan di database, yaitu penerbit dengan 2i. Jadi dia tidak terdetek. Nah, di sini saya telah memperbaikinya di database dengan nama penerbit. Lalu kita coba untuk menambahkan buku baru. Di sini kita isi saja judul buku, penulis, tahun penerbit, harga. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan buku terbaru yang ingin kita tambah. Kita juga bisa mengedit dari label-label yang kita buat tadi. Misalnya di sini saya mengubah nama penerbitnya, lalu update buku. Nah, di sini telah berhasil mengupdate bagian penerbit yang saya buat tadi. Baiklah, sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.